Xiao Yan menangkap kotak Gio itu. Dia membukanya dan inti monster ungu muncul di matanya. Jarinya menyentuh inti monster dan merasakan kekuatan energi di dalamnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan mengangguk. Xiao Yan menyimpan kotak Gio itu ke dalam cincin penyimpanannya. Hatinya juga menghela napas lega. Tatapannya melesat ke arah lubang cacing saat dia dengan lembut bertanya, "Bisakah lubang cacing ini digunakan sekarang?" "Seharusnya tidak ada masalah, namun aku masih menyarankan kamu untuk menunggu beberapa saat. Lagi pula, itu baru saja diperbaiki. Lebih baik kalian tinggal di sini terlebih dahulu." Luo Cheng merasa ragu sejenak sebelum dia menjawab, "Tidak perlu, kami masih memiliki beberapa masalah mendesak dan tidak bisa tinggal lebih lama di sini." Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Luo Cheng hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan kecewa ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengambil perahu kayu seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya. Ini adalah perahu kayu yang digunakan untuk melakukan perjalanan di lubang cacing. Proses pembuatannya cukup mahal. Masing-masing harganya selangit dan orang biasa tidak mampu membelinya. Kalian telah membantu klan Luo saya hari ini. Klan Luo kami dapat dianggap telah mengambil keuntungan dengan hanya memberikan inti monster peringkat 6. Perahu kayu ini akan dianggap sebagai hadiah terima kasih kami kepada kalian. Luo Cheng tersenyum. Dia menyerahkan perahu kayu itu kepada Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan agak terkejut saat dia melirik perahu kayu itu. Segera dia tertawa dan menerimanya tanpa penolakan. "Dalam hal ini, terima kasih Tuan Luo. Di masa depan, saya pribadi akan mengunjungi tempat ini lagi." Xiao Yan menanggupkan tangannya ke arah Luo Cheng. Dia berhenti merasa ragu dan melambaikan tangannya ke arah dokter peri kecil Jian dan Xinlan. Setelah itu, mereka berhenti di luar lubang cacing sebelum akhirnya melangkah ke dalamnya pada saat yang sama. Kelompok Xiao Yan langsung menghilang begitu mereka melangkah ke dalam lubang cacing pada saat yang sama. Cahaya perak pelan menyebar sebelum berkedip ke ruang hitam. Luo Cheng menampar mulutnya ketika dia melihat kelompok Xiao Yan menghilang. Dia menghela napas. "Aku ingin tahu golongan mana yang dimiliki oleh beberapa orang ini. Sepertinya aku belum pernah mendengar elit muda Dojang seperti itu. Mungkinkah mereka orang-orang dari dataran tengah?" Di sisi lain, Xiao Yan tanpa sadar merasa linglung melihat terowongan semacam ini untuk pertama kalinya. Tatapannya perlahan melihat ke arah penghalang yang terbentuk oleh kekuatan spesial di kedua sisi terowongan. "Kakak Xiao Yan, keluarkan perahu kayu yang nenek moyang klan Luo telah berikan kepadamu. Kecepatan terbang benda itu di tempat ini cukup cepat. Dengan itu, kita hanya perlu 20 hari sebelum kita bisa tiba di dataran tengah." Xinlan tiba-tiba berbicara dan memecah keheningan yang mencekam ini. Xiao Yan perlahan pulih setelah mendengar kata-kata Xinlan. Dia menjabat tangannya dan perahu kayu muncul. Benda itu baru saja muncul dan mengembang bersama angin. Dalam hitungan detik, benda itu telah berubah menjadi perahu besar di depan mata pelongo-pelongo Xiao Yan. Benda ini benar-benar memiliki kegunaan seperti itu. Tidak heran benda ini sangat mahal untuk dibuat. Mulut Xiao Yan segera mengeluarkan seruan saat dia melihat perubahan ini. Tubuhnya melompat dan dia memimpin untuk melangkah ke perahu itu. Dokter peri kecil, Jian dan Xinlan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Ada hal di kemudi perahu. Selama beberapa doki dituangkan ke dalamnya, itu akan memungkinkan perahu ini untuk terbang ke dalam terowongan ini. Perahu ini benar-benar hal yang baik. Ada paksi dan toko-toko di dataran tengah yang khusus dalam menjual barang-barang seperti itu. Di sana perahu ini dibedakan berdasarkan kelasnya. Kelas 9 adalah yang tertinggi, sedangkan kelas 1 adalah yang paling rendah. Xinlan tersenyum ketika dia menjelaskan. Xiao Yan melirik bagian depan perahu dengan terkejut. Dia mengangguk sebelum melihat penghalang ruang di kedua sisi perahu. Dia bertanya, "Benda ini tidak akan keluar, kan?" "Tidak, itu tidak akan terjadi. Perahu ini hanya dapat digunakan dalam terowongan ini. Itu benar-benar tidak berguna jika digunakan di luar terowongan ini. Selain itu, selama seseorang mempertahankan rute terbang lurus, tidak ada masalah yang akan terjadi. Tentu saja, kemungkinan akan ada bahaya dimanapun seseorang bepergian. Terlebih lagi, tempat ini juga menyembunyikan banyak bahaya ketika seseorang bepergian. Namun, ada peluang yang sangat rendah dari masalah itu. Aku belum pernah bertemu hal seperti itu selama berkali-kali aku menggunakan lubang cacing." Xinlan menjelaskan. Xiao Yan menghela napas lega di hatinya ketika dia mendengar kata-kata Xinlan. Dia duduk bersila di depan kapal. Dia menoleh ke arah mereka dan berkata, "Kalau begitu, semua orang harus duduk dengan tenang. Sekarang, perjalanan kita dimulai."
Xiao Yan melambaikan tangannya saat kata-katanya terdengar. Doki yang kuat melonjak sebelum memasuki kemudi perahu. Segera seluruh perahu bergetar. Akhirnya kekuatan pendorong keluar dari ekor kapal. Dengan suara siu, perahu itu berubah menjadi cahaya perak yang menembak ke dalam terowongan dengan cara seperti kilat. Kelompok Xiao Yan hanya bisa melihat dua dinding ruang perak bergerak terbang saat mereka duduk di dalam perahu. Xiao Yan tidak berani sesuka jidatnya memasuki kondisi pelatihannya saat berpergian di terowongan semacam ini yang penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Karenanya, dia tidak berlatih sekalipun selama periode perjalanan ini. Dia perlahan-lahan akan memulihkan dokinya dengan sesekali mengkonsumsi pil obat. Cahaya perak melintas di dalam terowongan perak ini. Xiao Yan mengangkat tangannya dan gelombang doki melonjak. Biarkan aku mengambil alih. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan. Dia menoleh dan melihat bahwa dokter peri kecil telah muncul di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, "Sudah berapa hari sejak kita memasuki terowongan ini?" "Sudah 16 hari. Kemungkinan kita dapat mencapai tujuan kita setelah beberapa hari lagi." Dokter peri kecil tersenyum ketika dia menjawab. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke arah Xiao Yan dan duduk bersila di belakangnya. Gelombang pilar doki keluar dan segera memasuki kemudi perahu. Xiao Yan tersenyum ketika melihat ini. Dia menarik tangannya ke dalam lengan bajunya saat kelelahan melintas di matanya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan membaringkan tubuhnya. Tangannya menangkap bagian belakang kepalanya saat matanya menyaksikan kegelapan tanpa akhir. Sesaat kemudian, dia sedikit menoleh dan melihat dokter peri kecil di sampingnya sambil tersenyum. Dia berkata, "Saat ini kita telah mengumpulkan semua hal yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun terkutukmu. Namun, karena binatang ajaib kalajengking naga racun langit peringkat 6, kemungkinan itu tidak akan dapat mencapai efek sempurna. Saya juga tidak terlalu yakin apakah akan ada efek sampingnya. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita tetap mencoba yang terbaik untuk mengikuti persyaratan pil racun demi keselamatan dan mendapatkan binatang ajaib kalajengking naga racun langit peringkat 7. Setelah itu, kita akan baku hantam dengan tubuh racun terkutuk." "Ya, terserah padamu untuk memutuskan masalah ini." Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya. Sebagai teman, aku benar-benar berbakti." Xiao Yan mengangkat kepalanya ke langit dan menghela napas. Suaranya mengandung nada menggoda. Dokter peri kecil tiba-tiba tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera memutar matanya, melirik Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Apakah hanya teman ya?" "Hah?" Xiao Yan terkejut dengan kata-kata dokter peri kecil. Dia bertukar pandang dengannya. Setelah itu, matanya tanpa sadar pelongo-pelongo. Dalam sekejap, suasana di bagian depan kapal menjadi sedikit membagongkan. Suasana yang membagongkan ini tidak bertahan lama sebelum dihancurkan oleh guncangan yang tiba-tiba. Xiao Yan dan dokter peri kecil langsung terkejut. Mereka segera mengangkat kepala. Mereka menemukan bahwa kedua sisi terowongan tidak jauh di depan mereka yang terbentuk dari kekuatan spesial telah menjadi jauh lebih lemah. Apa yang telah terjadi? Seruan kaget terdengar dari dalam kabin. Jian dan Xinlan segera berlari keluar. Dengan tatapan mereka memperhatikan dinding terowongan yang menjadi jauh lebih lemah. Dinding terowongan di sini belum sepenuhnya diperbaiki. Kekuatan di dalamnya telah merusak keseimbangan di dalam terowongan. Hati-hati, kekuatan di dalamnya telah merusak keseimbangan lubang cacing. Xinlan berbicara dengan suara berat. "Tidak akan terjadi apa-apa kan?" Xiao Yan merasa takut dan bertanya. Ini tidak pasti. Jika dinding terowongan menjadi ilusi, sangat mudah untuk badai terowongan terjadi. Jika kita ditarik ke ruang kosong oleh badai terowongan ini, sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri kecuali kita elit Douzun. Xinlan merasa ragu sejenak sebelum berbicara. Sekarang kita hanya bisa berharap bahwa kita tidak akan bertemu dengan makhluk sialan itu. Menurut kecepatan kita, kemungkinan kita segera mencapai dataran tengah. Xiao Yan merasa takut ketika dia mendengar kata-kata Xinlan. Dia menoleh ke arah dokter peri kecil. "Lambatkan kecepatannya. Hati-hati dengan daya hisap yang muncul dari luar dinding terowongan." Ekspresi dokter peri kecil juga menjadi serius. Doki yang agung keluar dari tubuhnya. Segera doki itu melilit perahu. Setelah itu, kapal dengan cepat bergegas melalui terowongan. Namun, ketika perahu dengan santai melewati terowongan, muncullah badai perak yang menyebabkan kelompok Xiao yang terkejut. Apakah ini badai terowongan? Itu memang cukup menakutkan. Kekuatan spesial yang muncul juga sangat kuat. Mata Xiao Yan menatap tajam pada badai perak itu saat dia perlahan berbicara. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dokter peri kecil perlahan bertanya.
Kita hanya bisa dengan paksa menerobosnya. Menurut dugaanku, kemungkinan kita tidak jauh dari pintu keluar. Selama kita bisa mencapai pintu keluar, kita akan dapat melarikan diri dari badai terowongan ini. Xinlan dengan paksa menekan ketakutan di dalam hatinya saat dia memberi saran. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Xinlan. Sesaat kemudian, dia menghela napas dan berkata dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil, bersiaplah untuk maju. Kamu akan melindungi tubuh perahu. Aku akan mengendalikan kecepatannya." Asia, dokter peri kecil mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat tubuhnya melayang. Doki gila melonjak ke segala arah, berubah menjadi ular ungu raksasa. Ular ungu raksasa membungkus perahu sebelum mengangkat kepalanya dan mendesis ke langit. "Pergi!" Jian Xinlan pegangan yang erat. Teriakan mendalam muncul dari mulut Xiaoyan. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan doki yang kuat dituangkan ke dalam perahu. Akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan dorong yang menyebabkan perahu melesat seperti panah Arjuna. Yo yo yo. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya. Hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.